Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu walakal syukru 'ala dzalika. Allahumma salli wa sallim ala habibina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana alif baina qulubina ij'alna ya Rabbana minal mutahabbina fik wa minal mutazawirina fik wa minal mutajalisina fik wa minal mutabadilina fik wa minal muta'awinina 'alal birri wat taqwa innaka anta 'ala kulli syai'in qadir. Warzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, dari semua yang hadir, husnudzon kami, ini adalah benar-benar hamba pilihan Allah, hamba yang dicintai oleh Allah. Semoga seperti Allah mempertemukan jasad kita, memohonlah kepada Allah, semoga seperti Allah mempertemukan jasad kita, Allah mempertemukan hati kita, sehingga kita menjadi hamba yang saling mencintai karena Allah. Itulah hamba yang dirindu oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kami ucapkan kepada para habaib, para ulama, para sesepuh, khusus Habibana Ja'far yang telah membawa kita kepada ketenangan suasana, dibarengi dengan sejuknya udara di Gunung Kawi ini. Maka sangat tepat jika setelah itu kita teruskan untuk merenung singkat, insya Allah. Ayo kita merenungi diri kita. Sebelum kita lanjutkan, harus ada kesepakatan di antara kita bahwa tidak ada benci di antara kita. Syarat di dalam kita bersahabat, bersaudara, belajar untuk mendapatkan kemuliaan adalah harus tidak ada benci di antara kita. Dan inilah yang membuka bermacam-macam kebaikan. Begitu sebaliknya, jika di hati kita ada kebencian, ada dengki, kalaupun kita belajar dengan siapapun, bahkan kalau seandainya kita belajar dari baginda Nabi Muhammad, tapi hati kita ada benci dan dengki, maka ketahuilah tidak akan mendapatkan apa-apa. Ada orang pada zaman Nabi bicara tentang kecerdasan, dia adalah orang cerdas, pandai, mudah menghafal, tidak ada wahyu turun kecuali dia mendengar. Tidak ada ucapan Nabi kecuali sampai ke telinga beliau, akan tapi di hatinya ada kebencian dan kedengkian dengan baginda Nabi Muhammad. Biarpun orang ini dahulu disebut-sebut, waktu itu disebut-sebut sebagai orang cerdas, berpengaruh, hebat. Karena orang ini adalah orang, bahkan waktu di masa mudanya, waktu itu adalah orang yang sangat dikagumi dengan kecerdasannya. Sampai kebiasaan di Arab itu ada satu majlis musyawarah, orang-orang besar, semuanya umurnya 40 tahun ke atas, kecuali satu orang ini begitu hebatnya, dia masih sangat muda boleh masuk ke rombongan orang ini. Akan tetapi
karena di hatinya tidak sambung dengan Nabi Muhammad, ada benci dan dengki. Secerdas apapun, serajin apapun duduk dengan Nabi, tapi tidak ada cinta, maka dia menjadi manusia terkutuk di dunia dan di akhirat. Dia adalah Profesor Dr. Abu Jahal. Harus tahu itu. Profesor Dr. Abu Jahal. Karena syarat bertemunya tidak ada. Maka di sini tadi disejukkan oleh Habib Ja'far. Kita harus sejuk indah. Bertemu dalam kegembiraan biarpun bukan sebuah tausiah, asalkan itu halal, Nabi senang. Karena apa? Di saat bertemu dalam kegembiraan, asalkan caranya halal, akan bertemu hati dengan hati. Sebelum adanya tausiah, Nabi membiarkan kok suatu ketika ada orang-orang Habasyah menari-nari waktu Sayyidina Abu Bakar tampak tidak setuju dan memandang mereka dengan pandangan marah. Nabi mengatakan, "Dakhum ya Abu Bakrin, biarkan ya Abu Bakar, ini hari mereka senang-senang." Tapi yang halal. Seperti ini barusan kita dengar nasyid, dengar lantunan-lantunan sanjungan kepada baginda Nabi SAW. Artinya hati kita insya Allah telah kita siapkan. Tidak ada benci di antara kita. Kemudian, orang baik itu adalah orang yang baik kepada Allah dan baik kepada sesama manusia. Tentu syarahnya panjang, tapi kita perlu jujur dulu saat ini. Urusan kita dengan Allah, baik di depan manusia, tapi kalau tidak baik di depan Allah, munafik. Sebuah kebohongan. Bisa jadi seseorang tampak di depan manusia seperti malaikat, seperti ahli surga berjalan di atas bumi, akan tapi kalau sudah masuk kamar seperti iblis, ahli neraka. Kenapa? Dia tidak kenal Allah. Dia hanya pandai bereksen bahwasanya di depan manusia aku harus tampak. Mungkin Masya Allah seolah-olah lidahnya berzikir terus, tangannya menggerakkan tasbih, bajunya baju ahli surga. Itu di depan manusia, akan tapi di saat sendiri dia laksana iblis. Kenapa? Dia tidak kenal Allah dengan sesungguhnya. Maka pertama harus betul kita melatih dalam kesendirian kita bagaimana dengan Allah. Kita harus punya waktu di tengah malam yang saat itu Allah menyeru kepada hambanya, hal min mustaghfirin, mana yang memohon ampun kepadaku, mana yang punya hajat akan aku kabul. Di sepertiga akhir malam, berlatihlah untuk bangun di jam-jam seperti itu untuk mengadu kepada Allah. Dan adukan di hadapan Allah semua kesalahan kita. Kalau ingin bercerita tentang dosa-dosa kita, ceritakan kepada Allah, jangan ceritakan kepada bangsa manusia. Dosa yang pernah kita lakukan, ceritakan kepada Allah, adukan kepada Allah di saat-saat seperti itu. Yang pernah melihat yang haram, ya Allah, mata ini pernah melihat yang haram, ya Allah, baik di alam nyata atau alam maya, ya Allah. Adukan kepada Allah. Sholat 5 waktu tidak kita bahas karena itu sudah biasa, akan tapi lebih dari itu yang kita rindu. Kita harus punya waktu khusus kepada Allah, membaca mata kita, telinga kita, lisan kita, perilaku kita. Berapa banyak dosa-dosa yang sudah kita lakukan sehingga di malam itu dia ngadu kepada Allah, di saat itu menetes air mata. Dan kita harus mencoba supaya kita tidak hanya action saja di depan manusia tampak baik tapi tidak kenal Allah. Urusan dengan Allah ini nomor 1. Tapi urusan dengan Allah pun ternyata urusannya dengan manusia juga pada akhirnya. Yang baik kepada Allah, ini kita lanjutkan singkat, sebetulnya kita panjangkan harusnya. Yang baik kepada Allah, yang merasa dirinya baik kepada Allah. Kita balik ini kisahnya. Yang bisa mengadu di tengah malam lalu menangis kepada Allah belum cukup. Apalagi yang tidak pernah mengadu kepada Allah di tengah malam. Yang sudah mengadu kepada Allah, hei ahli ibadah, wahai ahli ibadah,
yang katanya Senin Kemis tidak pernah putus, tahajud gak pernah putus. Bagaimana urusanmu dengan suamimu, hai wanita? Bagaimana urusanmu dengan istrimu, hai kaum pria? Jangan tampak urusanmu dengan Allah baik, tapi tak taunya zalim kepada istri, istri zalim pada suami. Karena orang baik yang sejati adalah dia baik kepada Allah dan baik kepada sesama manusia. Bahkan di saat dia berurusan dengan sesama manusia, merasa dilihat oleh Allah, sehingga dia tidak akan berbuat zalim. Kalau mau melakukan kesalahan, begitu mudah dia minta maaf pada sesama manusia. Waktu khusus dengan Allah harus kita hadap. Kita harus punya waktu khusus kepada Allah. Hai hamba Allah, kita harus punya waktu khusus kepada Allah. Itu urusan pribadimu, nggak perlu, nggak ada laporan kepada siapapun, bukan di grup, bukan dimanapun, itu sangat pribadi. Kita harus punya waktu mengadu kepada Allah untuk bertafakur, menyesali dosa-dosa kita, berencanakan kebaikan, mensyukuri kebaikan juga. Jangan sampai kita banyak dosa kepada Allah, tapi kita sok kayak ahli sorga. Ingat, dosa yang paling dosa adalah si pendosa, tapi tidak pernah merasa berdosa. Repot manusia ini. Dan tidak usah nengok orang lain, tengok dirimu sendiri, karena ini urusan pribadi kita dengan Allah. Ini urusan kita dengan Allah. Kemudian sekarang urusan dengan sesama manusia. Kalau memang kita baik kepada Allah, tentu akan baik kepada sesama manusia. Dan manusia ini banyak. Manusia ini banyak, kita harus rentet satu demi satu, kita jadikan bahan renungan. Boleh kita mengambil waktu di tengah malam, agak panjang sedikit. Malam ini kita merenungi urusanku dengan orang tuaku, esok urusanku dengan suamiku, esok urusanku dengan saudaraku. Ini harus kita rentet satu demi satu, dan terus kita hadirkan renungan yang dalam. Namanya tafakkur. Yang Qadiyat mengatakan tafakkur sa'ati khairun min ibadati sanati. Merenung sesaat lebih bagus daripada ibadah setahun. Karena dengan renungan inilah kita akan mudah sadar. Merenung urusan dengan sesama manusia. Bagaimana anak kita, di mana dia sekolah? Katanya pengen menjadikan anaknya di surga, tapi kok tidak kenal Allah, bagaimana? Katanya rindu surga, kenapa usahanya tidak dijaga agar tetap halal, bersih? Ini perlu bahan renungan yang panjang. Makanya ada halakoh, ada silsilah. Dan terus renungan ini menghidupkan hati kita. Urusan dengan sesama manusia ini penting sekali. Sehingga kalau kita tidak menyadari, tidak pernah merenungi urusan kita dengan sesama manusia, ini bahaya. Bisa jadi seorang tampak haji umroh bolak-balik, ternyata dia belum beres urusan rebut waris. Berarti dia adalah orang masuk neraka lewat Mekah. Lu ada urusan dengan saudara. Kalau malam ini saat ini kita bahas satu saja, urusan waris saja. Rebut waris. Itulah ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Dan kadang tidak disadari, bahkan kalau ada bicara rebutan waris, ini sebuah contoh, padahal permasalahannya masih banyak. Kami hanya mengingatkan bahwasanya begitu pentingnya menghadirkan renungan. Perebut waris adalah ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Karena perebut waris melakukan 3 dosa sekaligus. Yang pertama, dosa mengambil hak saudaranya. Yang kedua, ini sudah gede, mengambil neraka. Yang kedua adalah memutus tali persaudaraan, neraka. La yadkhulul jannata qati', tidak masuk surga orang memutus tali persaudaraan. Yang ketiga adalah durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua pembahasan khusus. Semoga pertemuan ini bisa berlanjut menjadi kajian yang ada silsilah. Dalam semua pengajian harus seperti itu. Ada silsilah. Karena kita ingin membuat perubahan menjadi lebih baik. Ingat kita contoh yang kita hadirkan tentang waris saja. Oh, serem nih. Waris itu ternyata yang gede adalah setannya, bukan hartanya.
Yang berebut waris bukan saja orang kaya sing melarat nyong sepon rebutan meja patah kaki tiker robek. Yang penting saya masuk neraka jahanam. Oh, seram. Yang berebut waris bukan saja orang bodoh. Orang alim meninggal dunia punya anak dua, ustadz muda rebutan kantin pondok nggak beres-beres sampai hari ini. Yang penting saya masuk neraka. Ayo, apa? Bahkan yang paling rebut waris kadang-kadang orang yang paling kaya loh ya. Jangan nengok orang lain, tengok dirimu sendiri. Jangan-jangan itu adalah Anda. Ingat kalau itu kebetulan Anda, bersyukur hari ini. Itu yang kita bahas. Tinggal kita tobat, menyesal, selesai urusan kita. Jangan-jangan kita itu. Yang paling merebut waris kadang yang paling banyak duitnya. Yang paling rebut waris kadang-kadang yang paling banyak tahajudnya, bahkan punya hafalan Quran karena tertipu oleh setan. Seolah-olah dia punya surga sehingga seenaknya sama saudaranya. Oh, seru. Tidak usah nengok orang lain, hei hamba Allah. Tengok dirimu sendiri. Urusan waris ini ternyata panas. Panas. Dan tidak sadar. Sudah begitu seolah-olah ahli surga dia. Orang berebut waris jahat di atas jahat. Tapi kadang tidak menyadari itu semuanya. Makanya membagi waris itu ilmu yang paling gampang. Sampai dikatakan ilmu dalam pembahasan dalam dunia fikih. Ilmu yang paling gampang itu ilmu fikih. Ilmunya pasti, hitungannya jelas. Tapi yang repot adalah siap atau tidak siap dibagi. Mengerikan. Ini sebuah contoh saja untuk merenung. Jadi yang kami perhatikan, merenung urusanmu bagaimana dengan saudaramu. Memutus tali persaudaraan. Maka kami ingatkan, jika ada pembagian waris dalam keluargamu, pastikan engkau adalah orang pertama yang berkata, terserah bagaimana syariat. Dan pastikan Anda tidak pernah mengangkat suara. Kalau mengangkat suara itu iblisnya. Sebab kalau sekali ada satu mengangkat suara, panasnya adalah sepanjang masa. Hati-hati urusan waris. Ini sebuah contoh saja untuk bahan renungan. Kalau kita tidak hati-hati, terjerumus kita. Memutus tali persaudaraan. Durhaka kepada orang tua. Kemudian, kadang-kadang urusan waris ini, seorang anak bisa jahat sama ibu. Ibu jahat sama anak. Ibu jahat sama anak. Padahal anaknya memang setan yang gede dalam urusan waris ini. Maka dari itu ayo kita jaga juga anak-anak kita di dalam urusan waris. Kita sering ingatkan mereka tentang urusan peninggalan. Jangan sampai tiba-tiba anak kita juga berebut waris. Naudzubillah. Orang-orang yang selamat akan dijaga oleh Allah. Tapi kalau sudah tidak dijaga oleh Allah, subhanallah, begitu mudah dia melakukan kehinaan, melakukan dosa. Keluarga kita, jangan sampai ada yang ribut urusan peninggalan. Dan ini semuanya pasti ada dalam rumah kita. Kami hanya pengen ini singkat saja karena sudah malam. Kan kita harus punya urusan dengan Allah, supaya tahajudnya nanti malam tidak tertinggal. Kita tidak boleh juga malam-malam. Tapi paling tidak kami ingin memberikan bekal bahasanya. Kita harus punya bahan renungan. Anak-anak yang tidak kita kenalkan Allah dengan benar, maka ujung-ujungnya di saat kita meninggal dunia, mereka akan berebut waris. Sehingga kita perlu merenung juga. Ini kita sambungkan sedikit. Ada urusan dengan pondok pesantren. Apa itu? Anakmu. Urusan anak. Tidak cukup loh ya kita menyiapkan harta untuk anak-anak kita. Tapi kalau ternyata kita menyiapkan harta, tak taunya anak kita tidak terdidik, tidak kenal Allah, tiba-tiba kita belum dikubur, tak taunya sudah berebut waris. Kalau membagi waris, oke. Membagi waris, oke. Bahkan kalau membagi waris itu, kalau kita kembali pada waris, membagi waris hendaknya dipercepat, hati-hati. Kalau menunda-nunda. Waris itu hendaknya cepat dibagi. Cepat dibagi, jangan tunda lama-lama.
Paling tidak kalau seandainya sesuatu yang nggak bisa dibagi, segera didudukkan permasalahannya. Datang ke notaris, kiai mengatakan rasanya rumah ini miliknya si A, si B, si J, dan semuanya berjanji, yuk kapan-kapan jika ada pengen ada yang hajat, bagaimana bisa diselesaikan, ditombokin atau bagaimana. Nggak boleh dibiarkan begitu saja berlarut-larut. Waris kalau tidak segera dibagi, nanti yang ada adalah iblis berbisik. Ada adiknya bertanya, abang, apa dek? Rumah ibu, kenapa mau dijual? Belum selesai ngomong sudah dibentak. Padahal hanya sekedar bertanya. Dan ini adalah terjadi semuanya. Aneh sekali. Karena tertunda di dalam pembagiannya. Menunda-nunda pembagian waris adalah bahaya. Belum lagi nanti mati belum diwaris, mati belum diwaris ketemu cucu dan sebagainya. Sehingga semua dari cucu merasa bahasanya hartanya dibawa oleh cucu yang lainnya. Sehingga perasaan suudon terus. Urusan hak. Harus diperhatikan. Maka ayo. Di rumah kita pembagian waris juga dipercepat. Nggak usah ditunda-tunda. Cuman kalau misalnya semacam perusahaan nanti ada istilah saham dan sebagainya, nanti ustadz yang akan menyelesaikan. Serahkan kepada ustadz. Serahkan kepada seorang alim. Dan jangan mengkritiki tentang pembagian waris yang ada di dalam Al-Quran yang disebutkan oleh para ulama. Nggak usah. Sudahlah, kalau sudah pembagian dari Allah itu yang paling bagus, teradil. Tidak ada lebih adil dari itu semua. Pernah suatu ketika kita membagi waris dengan cepat. Orang baru dikubur. Ingat, kalau rebutan waris tetap jelek. Lambat atau cepat. Tapi membagi waris lebih cepat, lebih bagus. Bahkan kalau seandainya mayat belum dikubur pun dibagi waris bagus. Membagi bukan rebutan. Oh ini masuk rumahnya para merusak rumah. Bisa masuk rumah ulama juga ini. Gara-gara nggak dibagi-bagi, loh bermusuhan nih. Kita membagi waris harta uang tunai, urusan tanah dan sebagainya dibagi nanti. Kita dahulukan uang tunai. Uang tunai dibagi karena orang kaya juga lumayan agak banyak. Di saat dibagikan pada saudara yang pertama, dia sambil memegang uangnya itu sambil menitikkan air mata, saya ingat kebaikan ayah yang dari dulu pengen ini apa itu nyebut seluruh kabar. Apakah boleh kalau uang saya ini saya berikan ke masjid yang lagi dibangun? Yang pertama. Yang kedua rupanya juga sama. Saya juga kalau begitu uang saya berikan ke masjid untuk menyelesaikan. Karena masjidnya yang dirindu oleh ayahnya. Yang ketiga juga demikian. Yang keempat. Tiba-tiba dia memegang uangnya dan berkata, kalau saya masih banyak kebutuhan, apakah boleh kalau ini saya ambil? Ya kami sampaikan, itu hakmu, boleh kau ambil dan halal, gak usah malu. Diambil uang itu, saya ambil. Adiknya, rupanya dia punya suami agak lumayan. Diberi karunia, adiknya malah ngomong begini, kalau milik saya kasihkan kakak saya bagaimana? Allah, masih sejuk. Baru meninggal dunia, jadi sejuk. Tapi kalau sudah lama, panas, hati-hati. Pokoknya jangan ribut urusan waris. Pastikan, jangan Anda mengangkat suara. Ini harus cermati. Sekelumit ini saja kalau kita pegangi, hidup kita juga benar di rumah kita. Kalau enggak, Masya Allah berantakan. Nggak pandang, jubah nggak jaminan, imamah nggak jaminan, pondok nggak jaminan, rebutan waris banyak di lingkungan pondok juga, hati-hati. Kita suruh menyelesaikan nggak bisa. Gimana bisa diselesaikan? Sudah dibangun pondok. Kiai meninggal dunia, punya rumah belum dibagi dengan benar. Akhirnya apa? Anak pertama punya santri, anak berikutnya punya santri. Rupanya adik yang baru datang dari pondok tuh santrinya lebih banyak, mulai sumurnya kemudian di rumah kakaknya, dibageri dia umurnya. Ayo. Kok sampai seperti itu hatinya nggak benar. Makanya renungan, Anda merenung hari ini. Kalau saya jajarkan urusanmu dengan orang tuamu, bagaimana dengan ibundamu, ayahandamu, hei istri dengan suamimu, itu imammu di rumahmu. Jangan angkat suara, jangan muka masam dan sebagainya. Hei suami, istrimu di rumahmu seperti apa? Jangan tampak ahli sujud, ibadah, rajin ke masjid, rajin maghrib dan sebagainya. Dolim sama istri, mau kemana?
Kita perlu serius merenung ini. Tak apa-apa saya sebutkan semuanya untuk jadi bahan renungan nanti di rumah. Anda harus sampai sadar pasti. Kalau Anda tidak sadar, repot ini. Urusan dengan ibunda seperti apa? Urusan dengan saudara seperti apa? Anakmu dari mana? Sekarang masalah anak. Kalau kita salah mendidik anak, lihat. Itulah anak menjadi rebutan waris. Hanya kita kasih ilmu saja, tapi tidak kita sadarkan akan bagaimana mengamalkan ilmu dekat pada Allah. Makanya mengajarkan anak sholat tidak cukup sholat. Akhirnya bisa musuhan sama sholat. Ada bapaknya sholat, nggak ada ibunya sholat, nggak ada bapak ibunya bubar sholatnya. Kita harus sadarkan kau ini dengan Allah sayang, Allah yang melihatmu, Allah. Bukan sekedar bagaimana melakukan ibadah kebaikan, bagian zahir, enggak. Kesadaran dirinya dengan Allah. Di samping akalnya disadarkan, juga hatinya diajak berzikir. Anak-anak kita. Di antaranya langkah awal adalah kenalkan mereka Allah dan Rasulnya, pendidikan agama. Memang anak kita terus tinggal di pondok pesantren, tapi dasar mereka harus kenal ilmu agama. Nomor 1. Kenalkan ilmu agama nomor 1, nggak boleh tidak. Kalau tiba-tiba orang tua meninggal, anaknya berantem, gara-gara anak itu tidak disekolahkan dengan benar, yang masuk neraka orang tuanya. Anak menuntut, ya Allah saya ribut dengan abang saya karena ibu saya tidak pernah mendidik yang baik. Kalau tadi bicara urusan waris juga, Bu, dengan anak nggak boleh tidak adil loh ya. Untuk bahan renungan juga. Jangan anak tersayang, anak mama tersayang, nggak boleh. Jangan tidak adil dengan anak-anak. Anak paling disayang, oh bahaya. Semuanya harus Anda tampakkan kesayangan Anda, kasih sayang Anda kepada mereka. Membeda-bedakan. Tidak adil dengan anak, mukaddimah permusuhan nanti setelah kita meninggal dunia. Tidak adil kepada anak. Kalau sudah anak tersayang, waduh, dikasih semuanya, dipenuhi semuanya. Kalau liburan hari Ahad, kakak pertama, Umi, yuk makan di luar dulu. Ya nanti insya Allah. Ayah makan luar ya? Ya Allah. Anak kedua nggak didengar. Akhirnya kedua kakaknya ini langsung datang adik bilang ke uminya, yuk kita makan di luar kan libur. Umi, makan di luar yuk. Iya, yuk cepat sekarang. Tuh kan, dikasih. Kalau kita mau boro-boro, dia mah langsung. Mulai awal sudah benci. Hati-hati. Anda jangan tidak adil dengan anak-anak Anda. Tapi selanjutnya juga bahan renungan ini. Seorang anak jangan mengatakan bapaknya tidak adil. Hati-hati. Ini singkat saja. Seorang anak jangan sekali-kali mengatakan orang tua tidak adil. Hati-hati. Ini kejahatan halus bagi seorang anak. Nggak tahu apa yang diberikan oleh orang tua, sok berkata, ayahku tidak adil, ayahku beda-bedakan. Ayahmu telah memberikan padamu, tapi kamu tidak tahu. Tidak dibenarkan pengatakan, ayah telah tidak adil. Benar, nyata di mata saya. Belum tentu. Bisa jadi seorang ayah bangunkan rumah anak pertama, anak kedua, anak ketiga tidak keburu mati. Bukan tidak, belum nggak sampai kok dia. Dengan orang tua harus punya adab juga di sini. Nah, urusan anak baik. Anak-anak kita harus kenal agama. Di antaranya adalah dengan cara pesantren. Subhanallah, ini insya Allah ini pesantren. Tetangga pondok ini insya Allah ahli surga. Tetangga pondok ini masya Allah orang-orang baik insya Allah. Lembut hati insya Allah, semuanya insya Allah di surga. Nah kalau bicara tentang pondok pesantren, hari ini zamannya zaman pondok pesantren. Agar anak Anda benar. Di saat mereka jadi suami, insya Allah nggak zalim pada istri. Di saat jadi istri tidak zalim pada suami. Dan dia akan kenal Allah nanti. Di saat jadi bapak tidak zalim pada anak dan seterusnya. Maka kuncinya yang kami hadirkan tadi kuncinya adalah kenal ilmu agama, kenal pendidikan baginda Nabi SAW. Nah, pondok adalah tempat untuk mendidik itu. Tentunya pondok di dalamnya ada tarbiyah. Maka harapan kami setelah ini adalah Anda merenungi urusan anak-anak Anda. Jadikan pondok adalah tujuan pertama dan utama anak-anak Anda. Atau bahasa lain, pastikan anak-anak Anda harus tinggal di pondok pertama. Dan pondok pun hari ini sudah lengkap kok, pondok yang mengajarkan anaknya untuk jadi dokter ada, jadi insinyur ada, bermacam-macam. Sekarang pondok Masya Allah, dengan catatan
pondok yang benar mengajarkan akhlak, akidahnya jelas ahli sunnati wal jamaah. Ingat, pondok anak Anda, kalau tidak cucu Anda. Kemudian yang kedua, Anda tidak usah ragu, ini majelis-majelisnya orang beruntung semua, nggak ada yang sedih setelah ini. Mungkin ada yang berkata yang kedua, anak saya nggak mau masuk pondok. Ayo. Anak saya tidak mau masuk pondok, bagaimana nih? Baik, jika anak Anda tidak mau masuk pondok jasadnya, masukkan hatinya ke pondok pesantren. Sudahlah, Anda jalani ini saja. Gak usah bingung. Bagaimana memasukkan hatinya ke pondok pesantren? Kenalkan hatinya dengan pondok pesantren. Caranya banyak cara, di antaranya saja. Anda amalkan saja, nanti Anda akan temukan satu kedahsyatan. Kalau Anda ngasih uang saku anak Anda yang lagi sekolah SMA atau SMP atau kuliah itu, Anda tambah uang sakunya. Jika kuliah di Surabaya, Anda kasih 1 juta per bulan, tambah 100.000. Dia akan bertanya, untuk apa Umi 100.000? Sayang, 100.000 kau kirim ke pondok, ini loh namanya. Di sini ada Gus Ali, Buya Ali juga punya pondok, ada pondok. Pondok apa namanya? Sayyidiyah. As-Sayyidiyah, Masya Allah. Kita bersama banyak pondok, yang penting ahli sunnah wal jamaah. Jawab pondok apa itu? Raudhatun Nur. Pondok. Nah, pondok pesantren. Nah, kalau anak Anda nggak mau masuk pondok pesantren, Anda usah ragu. Karena mungkin pergaulan setelah salah dan sebagainya, masukkan hatinya. Anda lakukan ini. Memasukkan hatinya, uang saku Anda tambah. Atau yang masih SMA itu sayang, uang saku lebih loh ya, nanti pulang sisihkan kenceleng, dikirim ke pondok sana, pondok ini, Raudhatun Nur, pondok mana, ke Saidiyah atau ini ada Al-Bahjah di sini. Tidak harus Al-Bahjah. Tidak harus Al-Bahjah. Al-Bahjah buahnya aku di mana-mana ada. Di sini ada, di Blitar ada, di Tulungagung ada, di sampai Sumatera sana ada. Baik. Nah, yang kedua itu Pak Bu, Anda coba. Nanti setiap bulan, bulan kelima, ibu coba potong lagi yang 100.000 tuh. Dia yang nanya, Mama, uangnya mana yang 100.000? Hidup dia mulai. Yang semula nggak pernah pengen lihat pondok itu, jalan jadi ngeliat, oh ini pondoknya. Browsing internet, sudah kecantol hatinya. Sampai dia selesai kuliah, ibunya tinggal pesan, sayang, kalau waktu kamu kuliah dulu gimana uang sakunya? Gini, ada tambahnya Umi. Nah, sekarang kamu sudah dapat gaji, sayang. Ayo, potong. Tiba-tiba anak Anda jadi orang kaya raya. Dia adalah orang yang berjuang di pondok pesantren. Ini serius hakikat. Baik, ini yang kedua anaknya nggak mau pondok pesantren. Jadi nggak usah berkecil hati Bu, kalau kita ngomong pondok-pondok lalu ngenes, aduh anakku nggak masuk pondok. Nggak ada cara. Cuman cara kalau nggak ada lanjutkan ya hilang beneran. Karena itu menyentuh. Karena orang itu kalau memberi itu kayak memiliki. Sama renungan lain, kalau Anda marah sama orang, jangan malah dicaci maki. Kalau Anda kasih hadiah, beres besok, berubah Anda. Anda marah sama orang, kurang ajar banget. Anda mau caci maki, repot. Kirim hadiah, transfer duit, hilang marahnya Anda. Coba, kalau Anda ganti duitnya. Tuh, bener ini kan Anda pernah coba. Karena Nabi ajarkan, tahadu. Kau ngasih hadiah, muncul cinta nanti. Bukan malah dicaci maki, kurang ajar dia, menfitnah saya, awas ya, nanti pokoknya begitu, tambah sakit. Awas ya, nanti malam tak doa, ya Allah semoga rezekinya banyak. Insya Allah, gitu. Kurang lebih begitu tadi. Urusan anak, karena kapan kita memberi, kita seperti memiliki. Anak Anda ajari membeli pondok, berinfak ke pondok, dia akan miliki. Lihat, laksanakan sudah hari ini. Marah itu. Serempak nanti, coba lakukan. Yang anaknya nggak bisa pondok, suatu ketika kalau dia tidak di pondok selamanya, dia sambung ke pondok, dia akan selamat. Karena dengan kemuliaan Allah tidak membiarkan mereka. Yang ketiga adalah mungkin orang yang anaknya wadung bandel. Waduh, kalau saya kasih duit tambahan tambah hilang. Nggak dikasih saja ngambil sendiri. Gimana nih? Aduh, udah usah. Baik. Kalau memang Anda, na'udzubillah, insyaallah nggak anaknya baik semuanya, amin. Kalau memang ternyata punya anak yang badung bandel, nggak usah. Kalau kita nasihati satu kalimat kayak ini dibantah 10 kalimat. Ingat janji Allah.
Allah pernah mengajarkan melalui lisan Nabi Muhammad, Allahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhi. Yang merasa punya anak badung bandel gak bisa dibenahi, wah balik agak si duit hilang dan sebagainya, sudahlah, serahkan kepada Allah. Anda urusi anaknya orang. Kenali madrasah diniyah di kampung-kampung. Hidupkan madrasah diniyah di kampung-kampung, pondok pesantren, urusi itu tempat-tempat pengajian, urusi anaknya orang. Sudahlah yang tulus. Aku ngurusi anak gak bisa dia. Aku urusi anaknya orang dengan tulus karena Allah. Lihat, Allah fi aunil abdi. Allah akan menolong hamba tersebut. Suatu ketika anak Anda akan tobat, tinggal nunggu waktunya. Janji Allah melalui lisan Rasulullah, Rasulullah tidak pernah berbohong. Tidak usah ragu. Mau nasihati, mau didatangkan orang berpuluh-puluh, diukur, tambah keras hatinya. Ambil pertolongan dari Allah langsung. Yang punya anak badung bandel segera bergegas. Urusi pondok pesantren, urusi madrasah diniyah di kampung-kampung. Termasuk kami ingin mengingatkan, ayo hidupkan madrasah diniyah di kampung-kampung, tempat ngaji itu. Termasuk target dalam kajian kita adalah menghantarkan orang untuk menghidupkan madrasah diniyah di antaranya. Penting banget ya madrasah diniyah ini, saya tambahkan, ngomong saya ingat. Di kampung-kampung tempat ngaji itu hebat, luar biasa. Kita kenal sholat jin. Ini yang hadir ini, kalau ditanya mungkin 90%, tanya, ngajinya di mana? Di pondok atau di musola atau di surau atau di madrasah di kampung? Madrasah kampung, bukan dari pondok gede. Oh itu ustadznya kiai wali tersembunyi itu, Masya Allah. Gak digaji, kasih puluhan ribu, ratusan ribu, tapi duit dicium bukan kan cinta dunia, ini dianggap berkah. Di kampung-kampung itu hebat. Ini kenal sholat dari itu. Saya juga begitu dari kampung-kampung. Anak-anak Anda untuk urusi itu, atau Anda urusi hidup di kampung, madrasah di kampung, tidak sia-sia. Anda yang merasa punya anak badung bandel, susah diatur dan sebagainya, Anda sudah berusaha serahkan pada Allah. Nasihati tetap, tapi kekuatan pertolongan yang Anda berikan akan mengundang pertolongan Allah. Lakukan, tidak usah dipikirkan ini. Yang punya anak badung bandel kesel, paling tidak dengan Anda ngurusi anaknya orang, berarti penyesalan Anda telah salah didik Anda. Itu sebab Anda dihapus oleh Allah. Plus pahala dan kebaikan anak-anak yang Anda rawat akan mengalir pada Anda, seperti Anda punya anak. Ini harus ngurusi anaknya orang. Kalau perlu, anakku bandelnya kelas tinggi, tapi saya orang kaya. Saya ambil 10 orang dari kampung ini, saya biayai masuk pondok pesantren. Oh, tidak apa-apa. Bukan urusannya anak saja kembali, anak Anda akan kembali dan Anda mendapatkan pahala 10 orang yang Anda sekolahkan. Tapi di pondok tadi. Yang terakhir, yang keempat nih, supaya di sini nggak ada yang sedih ya. Yang keempat, yang nggak punya anak. Makanya kalau masuk majelis semuanya dapat. Yang nggak punya anak bagaimana? Oh, kalau nggak punya anak banyak contohnya. Siti Aisyah nggak punya anak. Imam Nawawi nggak punya anak. Itu kan hanya kisah di dunia saja, tapi di akhirat, oh, anaknya banyak. Kenapa? Mereka adalah peduli kepada anak-anaknya hamba Allah. Maka dari itu, yang nggak punya anak, jangan sampai hartanya banyak, duitnya banyak, nggak punya anak, mati di alam barzakh, melarat anak. Biarpun Anda tidak punya anak, di dunia, semoga yang belum punya anak juga punya anak, amin. Tapi yang belum nikah, bahagia. Kalau seandainya ada yang memang tidak diberi oleh Allah anak, jangan sampai harta Anda sia-sia. Urusi anaknya orang, urusi pondok pesantren. Sebanyak anak di pondok akan jadi anak akhirat Anda. Oh, ini nggak rugi. Meninggal dunia, hartanya ditumpahkan untuk merawat anaknya orang. Maka di saat dia menghadap kepada Allah, dia punya anak sebanyak yang ia didik. Kurang lebih seperti itu. Jadi intinya malam ini kita sekelumit saja supaya kita tidak terlalu malam. Karena bagi kami adalah mendekatkan diri kepada Allah adalah sangat penting, ya. Renungan, ya, saudara, orang tua masih banyak kalau kita ingin menghadirkan renungan. Cuma kita singkat saja karena jam ini sudah jam 10:30 lebih. Ya, tolong anaknya Bu, dan ini insya Allah akan dibuka pondok pesantren. Mungkin masih banyak masih dipertimbangkan pesantren apa nanti. Bisa jadi ada pesantren adalah bisa SMP atau MTS atau pondok
tafakuh yang akan kita arahkan ke fakultas kuliah syariahnya nanti. Bisa saja seperti itu. Yang jelas insya Allah ini Bu, ini pembangunan ini adalah Masya Allah hamba Allah. Kalau pondok di sini Bu, pondok Al-Bahjah ini pondok, memang pondoknya umat, pondok jerih payah para pejuang. Agar tahu saja mungkin Bu, kami berharap Anda dukung Habib Ja'far punya pondok, Buya Ali juga ada pesantren dan sebagainya, dukung teman kiri. Ini Bu yang ngerjain hamba-hamba Allah. Kita jarang ke sini jalan. Dan kita punya saudara banyak orang baik ada di mana-mana. Ini dari mencari tanah, tak taunya dengan mudah mencari tanah, bangun. Ibu jangan bayangin ini bantuan dari mana, ini bantuan dari hamba Allah, dari Allah melalui hamba Allah. Kalau pondok Al-Bahjah ini Bu memang nggak ada bantuan dari pemerintah. Bukan karena pemerintah kotor, enggak. Memang kita ingin begitu. Tidak ada bantuan dari pemerintah. Nanti anaknya nggak ada makan, dana pos juga nggak ada MBK. Jadi memang anak-anak akan diurusi oleh para hamba-hamba Allah ini. Jadi ini pondok ini bangunan tanah suatu tingkat belakang. Ada bangunan lainnya di sisi ini. Dan ibu lintaskan panjatan doa yang di kiri kanan ini segera bisa melepas tanahnya dengan sukarela dan mereka rezekinya banyak. Jangan doain tetangga semoga melarat lalu jual tanah, ini kurang ajar namanya. Bahaya itu, saya tidak mau doain jelek. Semoga tetangga duitnya banyak lalu bisa jualnya gampang, untung beri. Ada sebagian ustadz salah, semoga tetangga ini nyungsep nanti banyak utang dijual murah. Ya ini doanya jelek. Kalau doa yang baik-baik dong. Makanya ini tetangga denger nih didoain masyarakat ini, semoga rezekinya banyak. Cuman rezekinya banyak setelah diberikan ke pondok atau belumnya ini nanti. Cepet-cepet. Nah ini tetangga insya Allah baik. Ini yang bisa kami hadirkan lah pondok di sini insya Allah akan dimulai tahun depan. Perjalanan ini hamba-hamba ini kumpulan. Kumpulan dimulai dari kumpulan siapa? Kumpulan anak SMP. Anak SMP Bu yang kerjain ini. Kumpulan anak SMP tahun berapa? SMP 89. 79. Jadi ceritanya kumpulan beberapa alumni SMP SMP 3. Hai teman-teman yang di SMP 3 jangan kalah nih, sekelompok kecil saja bisa buat pondok. Dari beliau ini mengajak hamba-hamba terkasih, banyak ini pejuang-pejuang ikut. Dia kalau Anda punya perkumpulan Bu, jangan ragu membuat sesuatu. Guru kita ada pondok, jangan sampai kebingungan biaya. Punya pondok, berpikir biar semakin kaya di akhirat. Jangan hanya pandai berkumpul, enggak. Perkumpulan ini adalah kita manfaatkan bagaimana supaya yang berkumpul berjuang menjadi pejuang Rasulullah dengan hartanya, dengan tenaganya. Kita dengar Habib Ja'far bangun pondok dan kita sudah mampir pondoknya Buya Ali. Berkembang pondoknya bagus, Habib Ja'far. Dukung semua. Apalagi yang kata yang aku dekat. Dekat apa kalau kita tidak berjuang dengan serius? Ayo. Yang serius dong. Kita pengen selamat, pengen kaya di akhir. Kalaupun tadi anak kita tidak bisa masuk pondok, urusan kita bukan sekedar dengan anak. Anak kita serahkan pada Allah, anak akan benar nanti. Tapi kita mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti insya Allah, dan kalau pengen SMP, SMA ada nih, Buya Ali sudah ada. Program pondoknya apa belum? Di tempat Habib Ja'far dimulai dari belajar ilmu agama dulu, akan tapi pendidikan umumnya juga akan diberikan nanti dengan cara yang khusus nanti. Intinya pokoknya Ibu, hari ini hari pondok. Sudah tak berpikir untuk pondok. Al-Bahjah ada di sini, di Blitar ada. Di Blitar ada beberapa titik, Tulungagung, Lamongan, dan lompat ke sampai Jakarta, Tangerang, sampai Sumatera. Yang kerjain adalah hamba-hamba terkasih Allah. Harapan kami adalah yang hadir ke tempat ini bisa berjuang di pondok ini. Amin. Berjuang di pondok ini. Jangan ragu ini pondok, tapi ingat ada syarat, ada aturan bagi yang sudah bergabung. Oke. Para sesepuh yang sudah berjuang di sini, masya Allah ada di sini. Tapi kami ingatkan, bagi yang ingin berjuang di sini ada aturannya. Tapi kami harap adalah Anda, aturannya harus saya sampaikan. Bagi siapapun yang sudah punya ikatan dengan seorang guru, seorang habib atau kiai, tidak boleh memutus hubungannya dengan gurunya hanya ingin bergabung dengan pondok ini. Hati-hati. Yang berani bergabung di tempat ini harus makin dekat dengan gurunya.
hati dengan paham. Insya Allah rezekinya banyak semuanya, amin. Mantunya banyak duit, suaminya juga, istrinya niat ini pondok segera. Bismillah, besok bukan malam ini hanya sekedar pemaparan. Ujian yang besok kembali ke rumah, besok balik ke tempat ini. Saya ingin melihat. Tapi ingat, jangan dibagi dengan untuk guru Anda. Guru Anda tetap full. Yang biasa bantu gurunya 1 juta per bulan, jangan dikurangi 500 buat Buya Yahya, 500 buat guru saya. Enggak, saya enggak mau itu. 1 juta tetap buat guru Anda, tambahannya ke sini. Itulah kan. Enggak ada rebutan-rebutan, Bu, enggak mau kita. Kita pengennya semua pondok maju kok. Kalau semua pondok maju kan umat selamat. Kamu ya, ini adalah program dakwah di sini, caranya begitu. Sengaja, kenapa bantuan pemerintah kita tidak terima? Kenapa? Saya khawatir Anda jauh dari kami. Coba kalau dengar Al-Bajang Gunung Kawi dapat bantuan 5 miliar. Wah, langsung gak ada yang bantu. Teman saya habis. Saya rindu Anda. Ini loh Anda. Saya rindu Anda. Bukan gedungnya megah, tapi saya pengen Anda tuh sambung. Sadar atau tidak? Sadar? Bisa sambung insya Allah? Yakin? Ibu bisa sambung enggak? Sampai kami ingatkan kalau pengen cara sambung dengan guru mulia Habib Ja'far atau Habib. Mulai dari kepastian, bukan dari banyaknya. Biarpun 1.000 rupiah per bulan, pastikan saya akan hantarkan 1 ikat kangkung. Yang penting hati Anda sambung dulu, jangan ragu. 1.000 rupiah per bulan saya antarkan kota amal. Allah, hati Anda dulu, niat benar. Begitulah kita mengajari orang untuk berjuang. Jangan berharap nanti saja kalau sudah dapat banyak. Enggak usah nanti, sekarang. Yang penting hati saya sambung dulu, pas nanti rezeki banyak, sudah nyambung hati saya. Baik, insya Allah sampai di sini. Jadi belajar di sini harus ada buahnya. Buahnya adalah nanti pesantren madrasah ini yang guru-guru Anda harus makmur setelah hari ini. Dan ingat, Allah janji akan diganti, jangan khawatir. Insya Allah harus semakin semangat berjuangnya. Jadi lengkap ya, biarpun singkat. Urusan dengan Allah nanti khusyuk, bisa berderai air mata. Dengan orang tua baik, dengan saudara benar, gak butuh waris dan sebagainya. Anaknya dipikir mondok, plus lengkap ngurusi madrasah diniyah, pondok kiainya. Jangan pelit-pelit. Masya Allah, katanya sambung pada guru, tak taunya gak pernah punya sumbangsi pada guru. Insya Allah ini saja, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Ya Allah, seperti Engkau pertemukan jasad kami saat ini. Pertemukan hati kami dalam cinta karenamu ya Allah. Ya Allah, seperti Engkau mudahkan kami bertemu saat ini. Pertemukan kami kelak di surga, di tengah-tengah kami ada kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, kami tidak ingin ada satupun tertinggal, dan anak-anak mereka, cucu mereka, keluarga mereka, biarpun mereka belum bisa hadir di sini, ikut sertakan mereka dalam perkumpulan mulia ini ya Allah. Tetangga-tetangga pesantren ini ya Allah, jaga mereka ya Allah. Jika mereka ahli iman, ya Allah kuatkan imannya. Jika ada di antara mereka yang belum iman, kami mohon ya Allah, berikan pada mereka keimanan, hidayahmu ya Allah. Sungguh ya Allah, kami tidak ingin ada tetangga pesantren ini ada yang masuk neraka-Mu. Tidak ya Allah, kami rindu mereka masuk surga-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan sisakan satupun dari tetangga kami kecuali mendukung program kemuliaan ini ya Allah. Kami tidak ingin mereka sengsara ya Allah. Tetangga-tetangga kami yang sempit rezeki, lapangkan rezekinya ya Allah. Wujudkan keindahan dalam keluarganya ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, pandang mereka ini semua dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Kami mohon jika ada di antara mereka suami yang sering zalim kepada istri, atau istri zalim pada suami, kami mohon berikan kesadaran ya Allah. Mereka telah menghadiri tempat mulia, jangan sampai mereka kembali dalam keadaan masih bermusuhan ya Allah. Lembutkan hati mereka ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami tidak rela jika mereka bermusuhan. Yang biasa cekcok dalam rumah tangganya ia adalah ahli neraka ya Allah, karena pasti ada kezaliman ya Allah. Kami tidak ingin mereka menjadi ahli neraka. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada pasangan kami ya Allah. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada pasangan kami ya Allah. Tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami, jangan Kau kurangi sedikit pun ya Allah. Pasangan kami, cinta hanya darimu ya Allah.
Jangan kurangi ya Allah, takut di saat kurang cinta kami, kurang mengabdi dan kurang berbakti ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Anak-anak kami ya Allah, cucu-cucu kami, jaga mereka ya Allah, jadikan mereka anak cucu ahli surgamu ya Allah. Mudahkan kami menghantarkan mereka kepada kemuliaan ya Allah, ya Allah. Jika mereka jadi dokter, jadikan dokter ahli surga. Jadikan mereka insinyur ahli surga. Jika mereka kau uji dengan dunia, kami mohon ya Allah, jangan kau jadikan dunia itu sebab mereka sengsara di akhirat. Jadikan dunia itu sebab kemuliaan di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu ya Allah, mereka punya anak bermacam-macam profesi ya Allah. Akan tapi yang kami rindu adalah mereka masuk surga ya Allah. Jadikan mereka anak yang berbakti pada orang tua mereka. Ya Allah, jauhkan kami dari durhaka kepada orang tua kami, ya Allah, orang tua kami, ya Allah, orang durhaka kepada orang tua tidak akan bahagia, tidak akan bahagia di dunia dan di akhirat. Ya Allah, orang durhaka pada orang tua adalah orang yang akan sengsara di akhirat dan di dunia ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami ini ada orang yang durhaka kepada orang tua, kami mohon lembutkan hatinya, sehingga setelah ini mereka menjadi orang yang berbakti pada orang tua mereka ya Allah. Ya Allah, ampuni kami yang sering menyakiti orang tua kami. Saat ini kami lihat wajah orang tua kami ya Allah. Kami sering bertutur kata yang kasar ya Allah. Kami sering berperilaku yang menyakitkan ya Allah. Itu ibunda kami, ayahanda kami ya Allah. Ayahanda kami ya Allah, yang kami lihat semakin lemah ya Allah. Kulit keriput ya Allah, mata kabur, rambut memutih ya Allah, jalan tertatih-tatih. Kadang kami masih sering membentak mereka ya Allah. Alangkah jeleknya kami ya Allah. Bantu kami untuk berbakti pada orang tua kami ya Allah. Orang tua kami ya Allah. Orang tua kami ya Allah, dan jadikan anak-anak kami kelak anak menjadi yang bisa berbakti pada kami. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan ya Allah. Jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan ya Allah, gara-gara rebutan waris ya Allah. Yang saat ini banyak terjadi perebutan waris. Perebut waris adalah di neraka yang berjalan di atas bumi. Maka kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir ini ada yang berebut waris, kami mohon ya Allah, hentikan dari kejahatan itu ya Allah. Sungguh kami menyayangi mereka. Mereka telah menghadiri tempat mulia ya Allah. Lembutkan hati mereka dan jadikan dengan pak saudaranya menjadi saling mencintai, sehingga mudah menyelesaikan urusan waris ya Allah. Jauhkan keluarga kami dari berebut waris ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, anak-anak kami ya Allah. Jika ada di antara kami ada yang punya anak badung bandel, kami mohon berkat majelis mulia ini, kembalikan anak-anak itu ke jalan yang kau ridhoi ya Allah. Rizki kami ya Allah, yang sempit rizki lapangan dengan rizki yang halal penuh berkah ya Allah. Yang sempit rizki lapangan dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan ya Allah. Jauhkan kami dari minuman keras, jauhkan kami dari judi, jauhkan kami dari judi ya Allah. Judi dosa besar ya Allah, sebab kehancuran rumah tangga, sebab hancurnya kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat ya Allah. Judi ya Allah, begitu mudahnya hari ini judi. Bisa jadi seorang hambamu berjudi ya Allah, dia di atas sejadahnya baru bertahajud. Judi online ya Allah. Begitu mudah kepleset hari ini ya Allah. Tapi jika Engkau menjaga mereka, tidak akan ada yang terpleset. Yang pernah terpleset, kami mohon ya Allah, ampuni ya Allah, dan hentikan dari kehinaan judi itu ya Allah. Riba, pinjaman online dan lainnya ya Allah, hentikan ya Allah, Kau Maha Kuasa ya Allah. Kami tidak rela jika mereka tersiksa di dunia dengan dikejar-kejar hutang, dan tersiksa di akhirat karena melakukan dosa riba ya Allah. Jika ada di antara mereka yang terjerumus dalam hinanya riba, kami mohon entaskan, dan bagimu sangat mudah, Engkau Maha Kuasa ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari sebab kehinaan ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang busuk, hina dan kau hinakan itu ya Allah. Jauhkan kami dari zina dan mukaddimah zina ya Allah. Ya Allah, jauhkan anak keturunan kami dari zina itu ya Allah.
Jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina atau mukadimah zina, kami mohon bencikan kepada zina ya Allah, bencikan kepada zina ya Allah, tutup aibnya ya Allah di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aibnya di akhirat sehingga di akhirat tidak kehukum. Ampuni mereka ya Allah, ampuni mereka dan bukakan pintu halal untuk mereka. Jangan biarkan mereka terus larut dalam kehinaan zina itu ya Allah, dan jauhkan kami dari menggunjing pezina ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha Kuasa. Ya Allah, mudahkan kami untuk bertobat. Dosa kami sangat banyak ya Allah, kami tidak mampu menghitung satu demi satu, teramat banyak dosa kami. Engkau Maha Pengampun, ampuni ya Allah. Sebesar apapun dosa kami, pengampunanmu lebih agung dari dosa kami Allah. Kami mohon berikan kami kesadaran, keinsyafan akan segala dosa kami ya Allah. Mata kami sering melihat yang haram ya Allah, haram di alam nyata dan haram di alam maya ya Allah. Di saat kami sembunyi di kamar kami ya Allah, mata kami mata iblis. Di saat kami keluar, kami kayak malaikat kadang ya Allah, kami sering berbohong ya Allah. Maka ampuni kami ya Allah, jauhkan kami dari kemunafikan ya Allah. Kami ingin ya Allah baik saat sendiri dan baik saat sesaat bersama hamba-hamba-Mu ya Allah. Kami ingin jujur ya Allah. Ya Allah, dosa mata kami ampuni ya Allah, dan ampuni dosa kami yang itu dosa kami masih banyak ya Allah, yang itu ya Allah. Engkau Maha tahu ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Kami takut menghadap-Mu dengan dosa-dosa itu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon berkailah tempat ini ya Allah. Berikan segala kebaikan kepada semua yang telah berjuang di tempat ini Allah. Engkau Maha tahu siapa dia, dari mana dia ya Allah. Dan kami mohon kirimkan ke tempat ini hamba-Mu yang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu yang bisa berjuang di tempat ini. Dan jadikan kami bersama mereka, jangan tinggalkan kami ya Allah. Makmurkan majlis pesantren para habaib kiai yang ada di kiri kanan tempat ini ya Allah. Makmurkan ya Allah, makmurkan ya Allah. Dan semua yang berjuang berikan ketulusan, keikhlasan ya Allah. Kami tidak ingin orang berjuang di tempat ini pada akhirnya tidak mendapatkan pahala karena hatinya tidak ikhlas. Kami rindu mereka menjadi ahli ikhlas semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, mudahkan kami melakukan kebaikan di keluarga kami, di masyarakat kami. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari benci dan dendam kepada sesama kami, ganti dengan cinta ya Allah. Jauhkan kami dari benci, dengki, dendam kepada saudara-saudari kami ya Allah, dengan tetangga kami, dengan sesama kami ya Allah. Jauhkan kami dari dendam ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, menyakiti kami, zalim ya Allah, menggunjing kami mohon ampuni mereka. Jangan hukum mereka ya Allah, karena mereka umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami tidak ingin menyimpan dendam sedikit pun ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kembalikan mereka ke rumah masing-masing dalam keadaan Kau ridha ya Allah, lebih bahagia ya Allah. Kau mudahkan segala urusannya ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jangan Kau jadikan ini pertemuan terakhir kami di dunia. Kami masih ingin bertemu di dunia hingga kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni dosa kami, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah ya Allah, husnul khatimah ya Allah, husnul khatimah ya Allah. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Kau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. الفاتحة. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.